Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ingon-Ingon dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Hari ini perjalanan kita sampai di kota Bandungan, Semarang. Kota yang terkenal dengan suasana yang dingin ini menyimpan berbagai keindahan yang patut untuk pemirsa datangi. Selain adanya tempat-tempat wisata yang indah, di sana terdapat pula alun-alun mini yang para pemirsa bisa datangi. Dan dari lokasi ini, pemirsa bisa memandangi Waduk Ambarawa yang begitu indah. Tentunya selain tempat wisata, di kota ini menyimpan berjuta keindahan lainnya. Termasuk juga terdapat peternakan ayam petelur yang sudah terkenal, yaitu Hakim Farm. Lokasi peternakan tepat berada di pinggir Jalan Raya Ambarawa Bandungan, atau lokasi ini berada di dekat dengan Pasar Ngasem. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti terus program Ingon-Ingon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Ingon-Ingon. Nah pemirsa, suasana hari ini sangat asri ya. Kita berada di perkebunan, ada pohon kelengkeng, ada berbagai varian juga di sekitar kita. Nah, hari ini kita berada di daerah Bandungan, Semarang, pemirsa. Mau tahu keseruan apa yang akan kita bagikan untuk para pemirsa? Tetap ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Baik pemirsa, karena lokasi peternakan berada di lahan yang masih asri, baiknya kita jalan kaki saja ya. Dan mari kita nikmati keindahan alam Bandungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Fadli. Halo Mas. Sehat. Alhamdulillah sehat nih. Setelah perjalanan dari Solo yang cukup melelahkan. Jauh ya Mas ya, Ya dari Solo ya? lumayan. Tapi ketika sampai di sini, saya senang banget Mas. Suasananya ternyata asri, tidak seperti yang saya bayangkan. Iya, alhamdulillah di sini Mas, ini masih banyak hutan-hutan. Pohon-pohon masih hijau semua Mas di sini. Dan sepertinya memang kondisi pohonnya alami sejak dulu dan tua-tua ini Mas. Betul, ini ada yang umur sama saya tuh kebetulan lebih tua pohonnya Mas. Apa ya Mas? Iya, ada yang 20 tahun lebih dan di sini. Wow, luar biasa ternyata. Iya pemirsa, Mas Fadli ini salah satu pemilik di sini selain dengan orang tuanya tentunya Iya. Mas ya. Sudah berkecimpung di dunia ayam petelur sudah lebih dari 20 tahun ya Mas. Sudah Mas, dari gendongan bayi kebetulan Mas dan Sekarang umur berapa pada usia? sekarang di umur 22 sekarang. 22. Wow, luar biasa. Ayamnya ini sebagai teman setia sejak Iya. kecil berarti ya Mas ya. Dari kecil mainnya sama ayam terus ya Mas ini. Dan kemarin juga baru selesai menelitikan kuliahnya ya Mas ya. Iya, Bidang alhamdulillah juga, peternakan Mas. ya. Iya. Kenapa ini Mas? Kok tertarik di dunia peternakan? Apakah memang meneruskan usaha orang tua atau seperti apa? Yang pertama jelas itu Mas, buat meneruskan usaha orang tua. Yang kedua itu memang sekarang tuh di dunia peternakan tuh masih prospeknya besar sekali Mas Yan. Dan itu yang ingin saya bidik juga. Kan kita juga pengen usaha itu bisa lebih maju juga. Dan di bidang peternakan tuh saingannya juga belum banyak, masih menguntungkan dan masih banyak space buat bergerak di bidang peternakan itu juga Mas. Luar biasa ini. Motivasi untuk para pemirsa yang ingin beternak tentunya ya. Yes.
Kalau dulu orang tua sejarahnya seperti apa Mas memulai usaha ini? Kalau orang tua sendiri tuh dari bapak dan ibu yang mulai usaha ternak ini, dan bapak dan ibu sendiri tuh belum ada background peternakan sama sekali sebenarnya Mas. Iya Mas. Belum. Jadi dari bapak sendiri tuh lulusan sipil dan ibu lulusan ekonomi. Wow, sangat melenceng. Wah, melenceng jauh banget. Kalau kata bapak ibu sendiri tuh tersesat di jalan yang benar Mas. Tapi alhamdulillah malah di sini mungkin rezekinya di sini begitu Mas. Boleh disampaikan sebenarnya kapasitas berapa ya ini? Ini kan kalau saya lihat tadi aja jalannya udah lumayan capek loh ini. Kalau kapasitas mungkin di sini kapasitas kita ayam petelurnya di angka 15.000 mungkin Mas yang udah produksi. 15.000? Iya, yang udah produksi di angka 15.000. Untuk yang masih kecil-kecil itu kurang lebih ada 20 ribuan Mas. Wow, luar biasa ini. Dibantu berapa orang Mas? Tentu kalau sendiri kan nggak Wah, kuat Mas kalau sendiri beneran Mas. ya pasti. Ya. Di sini alhamdulillah saat yang bantu saya di sini tuh kurang lebih ada 27 orang Mas. 27? Iya, 27 orang. Dan setiap hari bekerja di sini ya Mas? Iya, betul sekali setiap hari di sini. Kasih info dong Mas, sebenarnya kisi-kisi ini berapa banyak ini hasil telurnya setiap hari? Aduh, berapa nih Mas? Udah agak banyak sih Mas hasilnya. Ya, kurang lebih ya belum ada 1 ton lah Mas. 1 ton? Ya hampir lah Mas. Luar 1 ton itu baru loh. Ya. Berarti masih punya ini target ke depan yang ingin dikembangkan. Ya sebagai manusia kan kita pengennya untuk berkembang yang lebih lah Mas ya. Iya. Ya pengen yang sebisa mungkin kita maksimalkan lah, ini kita baru berusaha untuk mengembangkan lagi ke bidang lainnya begitu. Oh, bidang lain ya? Ya. Kalau berarti kemungkinan ya masih di dunia peternakan, Iya, tapi juga. bukan di ayam petelur. Bukan saya dan bapak dan ibu itu pengen mengembangkan di bidang pakan juga Mas ini sebetulnya. Pakan? Iya. Kenapa Mas? Pakan ternak karena di sini kan seperti yang kita tahu ya Mas, kalau di luar itu pakan ternak itu terutama di ayam itu membutuhkan biaya itu memakan biaya lebih dari 70% kurang lebih Mas. Biaya produksinya Iya. yang paling banyak di pakannya? Iya, betul sekali di pakan. 70%? Iya, itu sampai 70% lebih itu dari pakan sendiri. Dan di sini kami itu mau mengembangkan di mana pakan itu efektif dan produksi bisa bagus tapi dengan harga seminimal mungkin. Jadi buat teman-teman di sana, di luar sana mungkin yang mau berusaha untuk mulai di bidang peternakan ayam, mungkin bisalah nanti kita bantu buat pakannya bisa ditekan, harga itu murah tapi kualitas tetap maksimal gitu Mas. Murah tapi maksimal. Iya. Berarti ini ya Mas ya, semua ayam yang ada di sini Ya, pakannya diproduksi sendiri betul sekali Mas. dengan bahan-bahan yang racikannya sendiri. Iya, racikan sendiri. Pengalaman 20 tahun dari Bapak, udah ketemu sama berbagai macam orang di luar sana dan belajar untuk terus berkembang. Akhirnya alhamdulillah sekarang kita menemukan formulasi yang ya masih berkembang juga sebenarnya Mas formulasinya itu. Tapi sudah terbukti sehari bisa 1 ton. Iya, Ya. alhamdulillah itu Mas. Ini pemirsa, pantas saja ya selama 22 tahun lebihnya, kurang lebihnya ya. Ini bisa survive terus ini. Ya, alhamdulillah Mas itu. Kan di luar sana kemarin pandemi yang paling banyak itu peternak utamanya ayam juga banyak yang gulung tikar. Ya, itu Harga pakannya juga katanya meroket gitu wah, ya. jelas itu Mas itu. Ke waktu pandemi kemarin tuh kan seperti yang kita tahu lah, harga telur tuh sampai ke 13.000 ya Mas ya. Oh, iya. Untuk sekilo 13.000, 15.000. Nah, itu bener-bener kalau buat peternak ayam yang memang pakannya itu masih bisa dibilang dari pabrik Ya, tidak atau bisa itu buat masih sendiri ya. ya itu masih bener-bener kayak dibeleh Mas, tahu dibeleh Mas. Iya. Kayak bener-bener Keuntungannya sangat minim Iya, ya. ada yang rugi juga Mas. Jadi sehari itu bisa rugi sampai 1 juta, 2 juta begitu Mas. Pantas saja Bener-bener bisa survive sampai gitu, Mas. gulung tikar ya. Iya. Pasti dia di sini dengan nama Hakim Farm ya. Iya, gitu Mas. Ini masih bisa survive dan sudah terbukti pengalaman lebih dari 20 tahun mengembangkan ayam petelur. Ini patut kita acungi jempol dan saya ingin mengikuti jejaknya juga. Waduh. Dan pemirsa juga ingin tahu lah sebenarnya prosesnya seperti apa. Boleh ini Mas kita diajak jalan-jalan. Boleh, bisa nanti di sini juga mungkin saya akan cerita sedikit banyak. Jadi di sini tuh kami juga menemui banyak jurang juga Mas. Jadi up and down itu pasti banyak sekali. Oh ya. Apa saja itu? Ya, mungkin kalau orang lihat di luar mungkin ya kita Enaknya. enak-enak saja ya Mas Iya. ya, kan jualan telur harga mahal, terus banyak juga gampang buat keluarnya, Iya. tapi mungkin yang perlu diperhatikan juga bahwa di sini resiko juga tinggi Mas. Jadi kalau di ayam sendiri resiko terutama dari penyakit itu ayam itu bisa dibilang ringkih Mas. Ya, Ringkih, banyak jadi penyakit yang menyerang. betul sekali. Kalau misal agak hujannya deras sedikit nanti produksi juga udah turun, terus ada suhunya ekstrim sedikit juga udah turun, terutama kalau masih anak-anak Mas nanti yang masih kecil-kecil Yang itu kutuan ya iya misalnya. betul itu. Nanti kita coba lihat dulu ya pemirsa dari kutuannya seperti apa. Iya, Dan bisa, Mas. ada trik-triknya tidak di Hakim Farm ini supaya istilahnya menekan biaya yang
diproduksinya dan nanti bisa menghasilkan kutuan dan ayam-ayam yang sehat ya. Ya. Ya, oke, pemirsa tetap ikuti kita dalam program Ingon-Ingon ya. Pemirsa, setelah tadi kita ngobrol bagaimana Hakim Farm ini terbentuk, selanjutnya kita lihat yuk bagaimana anakan yang dikembangkan di Hakim Farm dan seperti apa trik-trik beternak yang murah dan tentu sehat untuk anak ayam kita. Ini kita berada di kandang apa ini Mas namanya? Ini di kandang ayam kutuk. Oh. Masih kutuk tuh bahasa Indonesianya apa ya Mas? Masih kecil-kecil lah Kecil ayamnya. ya, sesuai ukurannya ya ini. Iya, ya. masih kecil-kecil Ini semua. di sini ukuran berapa dan umur berapa ini Mas? Ini kurang lebih umurnya udah masuk 1 bulan. 1 bulan. Iya. Terus ini kalau bobotnya mungkin ya masih kecil-kecil sih Mas. Ini belum meracak, masih beda-beda kan bobotnya Mas. Berarti ini merupakan nanti bakalan sebagai ayam yang petelurnya ya? Betul sekali Mas ini. Kapasitas berapa ini Mas kandangnya? Ini kurang lebih di sini ada 5.000 ekor Mas. Oh, 5.000 ekor ya. Ukuran kandang berapa ini Mas? Ukuran kandangnya berapa nih Mas? Agak lupa ya Mas. Oh, sekitar 10-an lebih pokoknya ya. 10 meter lebih Mas kalau ini. Ya, ini kandangnya untuk kapasitas 5.000 kutuan pemirsa dan ini semua ayam-ayamnya di sini cukup sehat Mas. Sehat, alhamdulillah ini ayam sehat. Dilihat sendiri Mas ini. Iya. Nih. Ini pemirsa kutuannya. Kalau ini ada jenisnya nggak sih Mas kalau yang kutuan untuk petelur itu atau memang sama saja ya? Relatif sama semua Mas, cuman kalau di ayam petelur itu ada strain yang berbeda. Iya. Ada ISA, ada Highline dan ada lain-lain. Kalau ini kebetulan kami menggunakannya biasanya Highline. Highline itu Ya. gimana itu Mas penjelasannya? Jadi strain itu dari ayam petelur sendiri itu ada beberapa jenis strain, bukan spesies ya Mas. Jadi kayak strainnya itu. Nah, itu ada beberapa dan kita gunakan Highline kebetulan. Oh, Mas. yang ini Highline ya. Ya. Berarti ini merupakan pabrikan Iya, pabrik dari pabrik. 5.000 dan di sini sudah hampir 1 bulan ya Mas? Iya, kurang lebih 1 bulan. Ya, dari apa ya namanya tadi? Lompatannya kelihatan sehat-sehat. Sehat semuanya. Bisa dilihat di sini tuh semuanya pada aktif-aktif semua, pada gerak semua. Ya. Biasanya ada masalah atau mungkin tantangan ketika umur untuk ayam kutuan ini apa, Mas? Kalau masih kecil gini ya Mas, itu sebenarnya banyak banget Mas. Namanya anak bayi kan rewel tuh Mas. Iya, sering itu. Iya, Kalau anak ayam kecil. gimana? Sama, hampir sama sebenarnya nih. Jadi kalau masih kecil gini tuh biasanya mereka banyak yang sakit, gampang sakit. Nanti kalau semisal nih suhunya kan di sini jenengan ngerasain panas ya Mas di sini. Mas rasanya kok ini panas? Panas kan ya. Kenapa Nah, Mas? itu. Apa Di sini- ada sesuatu ditunggu-tunggu itu ya Iya, Mas? di sini tuh ini kita pemanas, ada menggunakan serbuk dari serbuk geraji. Nah, kita bakar di sini. Itu buat fungsinya buat menghangatkan ruangan. Karena ayam sendiri kalau masih kecil gini suhunya harus di atas 30 derajat. Oh, harus di atas 30 derajat ya? Iya, jadi emang harus dibuat suasana panas, suhunya panas biar mereka tuh juga nyaman. Berarti memang kondisi panas ini sudah di-set Iya. supaya untuk menjaga kesehatan dari si ayam. Betul ya? sekali Mas. Jadi nanti seiring bertambahnya usia, mulai pemanasnya mulai dicabut pelan-pelan. Oh. Jadi sedikit demi sedikit nanti mereka mulai bisa bertahan sama dingin lah Mas. Ini pemanasnya alami berarti Mas? Atau Ya. mungkin bisa dibilang konvensional lah ya? Iya masih konvensional. Kita kan gimana caranya prinsip semurah mungkin tapi dengan hasil semaksimal mungkin. Orang bisnis beneran ya makanya yang penting itu untungnya. Iya betul Mas. Perkara istilahnya teknik caranya berbagai cara Betul bisa sekali, digunakan. Tapi ya. ini yang salah satu digunakan di sini paket tungku pemanas Ya. penghangatnya konvensional. Betul sekali Mas. Jadi ada penghangat lain bisa kita menggunakan gas solek itu dari ya. gas tabung gas. Tapi di sini kita menggunakan yang paling murah dan paling mudah untuk digunakan dan paling gampang dicari. Berarti buat sendiri juga ya? Iya, buat sendiri Mas di sini Mas. Kalau satu tungku ini bisa bertahan berapa lama ini? Satu tungku yang besar ini kurang lebih bisa sampai 7 jam Mas. Oh, 7 jam. Iya, 7 jam buat memanasnya. Jadi ini dinyalakan tadi malam kurang lebih Mas. Sampai sekarang masih ada sisanya. Berarti memang hanya untuk malam atau siang pun sebenarnya juga harus hangat kondisinya seperti itu? Kalau umurnya masih di bawah 30 hari, biasa kita sampai siang masih kita nyalakan. Iya. Tapi kalau siang tergantung sama suhu udara juga.
Kalau lagi panas, kita paling menyalakan cuma 2 atau 3 aja. Tapi kalau emang hujan atau apa kita tambahin lagi tergantung sama cuaca. Apalagi di Bandungan kan identik dengan kondisi yang agak dingin-dingin gitu ya. Mas, Jelas itu Mas, pasti pemanas harus kuat di sini Mas kita. Pantes. Gitu. Dan di sini yang digunakan itu adalah konvensional ya pemirsa dan tidak mengurangi hasil dari produktivitasnya ya. Ternyata. Betul sekali Mas ini. Ini perlu dicontoh pemirsa, tidak perlu dengan istilahnya alat-alat yang mahal atau mungkin pakai gas itu ya Mas ya. Iya, betul. Karena barangkali dari segi apa ya namanya? Biaya atau mungkin uang produksinya sangat menekan ya pakai sangat menekan sekali Mas, karena serbuk itu harga juga relatif lebih murah dan mudah didapatkan. Sekarang kalau lagi ada pembangunan atau apa kan pasti motong kayu itu Kalau Mas. orang Jawa bilang tai gaji. Iya, betul itu Mas, tai gereja itu kita kumpulin, nah itu bisa buat bakar lagi. Wah, saya tertarik juga ini kalau menggunakan tungku yang konvensional ini. Di sini Mas. nanti bisa sharing cara buatnya Mas. Bisa sekali Mas, bisa langsung praktek sendiri di sana. Boleh. Oke, terima kasih loh Mas Hani. Dan pemirsa pasti juga penasaran dengan bagaimana cara membuat tungku pemanas konvensional ini. Jadi tetap ikuti kita dalam program Ingon Ingon. Pemirsa, ternyata di Hakim Farm yang notabene sudah 20 tahun beternak ayam, sampai sekarang masih mempertahankan cara-cara yang tradisional. Contohnya pemanas untuk ayam ini masih menggunakan tungku pemanas konvensional. Dan ternyata ampuh untuk menghangatkan dan tentu murah. Baik pemirsa, kita buat yuk. Siapa tahu nanti kita bisa terapkan di tempat kita. Pertama, kita siapkan dulu bahan dan alatnya. Bahannya hanya serbuk gergaji yang sudah kering, dan alatnya hanya bambu dan tong. Baik, langsung saja kita buat. Pertama, tong dan bambu kita siapkan dan letakkan bambu berada di tengah tong. Fungsi dari bambu ini untuk membuat lubang perapian nantinya. Lalu, setelah bambu berada di tengah, masukkan serbuk gergaji ke dalam tong dan lalu padatkan. Kita injak-injak saja ya pemirsa. Lakukan berulang hingga tong penuh dan padat. Terakhir, ketika sudah penuh dan padat, ambil bambu yang ada di tengah dan buat lubang di samping bawah untuk kita gunakan sebagai titik api. Pemirsa, mudah bukan membuatnya? Semoga bermanfaat ya. Tetap ikuti kita dalam program Ingon Ingon. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan terbesar dari beternak adalah harga pakan yang semakin lama semakin melonjak. Guna mengatasi hal tersebut, Hakim Farm berinovasi dengan membuat pakan sendiri. Dan ternyata pakan buatan Hakim Farm banyak diminati peternak-peternak lain. Hari ini kita berkesempatan untuk melihat proses pembuatan pakan. Yuk kita ikut ya. Pertama, siapkan dulu bahan-bahannya ya pemirsa. Ada jagung, bungkil kedelai, tepung daging dan tulang, bekatul, grit, minyak, dan premix. Selanjutnya kita proses bahan-bahannya.
Yang pertama, kita pecahkan dahulu jagungnya menggunakan mesin pemecah jagung. Pastikan sebelum digunakan, jagung-jagung ini kondisi kadar airnya sesuai standar. Kemudian campurkan grit, minyak, dan premix sesuai takaran. Lalu kita siapkan bahan-bahan lain seperti bungkil kedelai, tepung daging dan tulang, jagung yang sudah dipecahkan, bekatul, dan bawa ke dekat mesin mixer. Terakhir kita masukkan semua bahan dan campurkan hingga menyatu. Setelah itu kita masukkan ke dalam karung dan pakan pun siap untuk digunakan dan dikirim. Oke pemirsa, ini saatnya kita ngasih pakan ya Mas ya? Ya, betul ini. Nah, ini udah ada waktunya sendiri untuk ngasih pakan di ayamnya. Kalau di sini berapa kali ngasih makannya Mas? Kita di sini biasanya 2 kali, Mas. Dua Di kali? pagi hari jam setengah 8 pagi, Setengah sama 8? di sore biasanya sekitar jam 2-an. Oh, setengah 8 sampai jam 2 ya? Iya, 2 kali. Jadi bisa diikuti juga cara di sini ya pemirsa. Ya, betul, Karena bisa. pengalamannya luar biasa 20 tahun lebih ya berkecimpung di dunia ayam telur ini. Kalau komposisi pakan yang diberikan ini apa saja Mas? Kalau di sini ke pakan-pakannya kita ada jagung, Ya. bugil kedelai, terus ada meat bone meal atau tepung daging tulang, Oh ya. lalu ada katul, Bekatul. ya betul bekatul, terus ada premixnya juga. Oh, premil ya. Premix itu atau obat-obatan yang kita berikan ke ayamnya, vitamin dan nutrisi macam-macam, terus lalu ada grit atau tepung batu kapur, Ya. terus ya lalu ada terakhir ada minyak. Oh, minyak ya. Ya minyak itu kita gunakan untuk energi buat ayamnya sendiri. Dan ini pakan yang tadi dibuat sendiri ya Mas? Iya betul, ini pakannya seperti ini. Jadi bentuknya udah warnanya kuning-kuning gini Mas warnanya. Ya. Kalau dilihat ya ini cukup menarik. Barangkali ayam juga suka ya. Iya gitu Mas. Ini yang paling dominan untuk apa ya namanya produktivitas ayam telur itu bagian apanya Mas kalau dari pakan? Kalau dari pakan sebenarnya kita nggak bisa pisah ya Mas ya, karena semua berhubungan. Oh, satu sama lain tidak bisa Iya, dipisahkan baik ya. dari energinya, protein, serat kasar, lemak, dan lain-lain itu semua berhubungan Mas. Karena kalau kita anggap saja kekurangan protein, ayam Ya. pasti bertelurnya akan susah. Oh iya ya. Kekurangan energi juga susah buat bertelur. Ya. Kekurangan vitamin juga mereka akan hasilnya nggak optimal juga Mas. Ya. Jadi semua saling berkaitan. Ya, dan ini sudah dikomposisikan untuk memenuhi semua nutrisi dari ayam petelurnya ya. Betul sekali Mas. Oke pemirsa, sepertinya ayamnya ini sudah mulai kelaparan. Sudah bunyi-bunyi ini ya pemirsa dan Nggak sudah sabar dan Mas ini. sudah saatnya makan juga ya Ya. pemirsa. Dan untuk ini Mas, kalau boleh tahu komposisi satu ayam ini sebenarnya setiap hari butuh berapa gram lah itu untuk makannya? Kalau untuk ayam sendiri itu sehari membutuhkan 120 gram per ekor per hari Mas. 120 gram per Iya. ekor per hari. Ya itu untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya dan untuk produksi. Jadi paling minimal kita 120 gram per ekor per hari. 120 gram per ekor per hari. Betul sekali. Mas. Dikalikan berapa banyak tadi di sini? 15.000 untuk yang- Iya, udah itu banyak tuh Mas hitungannya tuh. Wah, ya hasilnya juga lumayan ya. Ya, Ya alhamdulillah lah ya, Mas itu. ya, alhamdulillah pemirsa. Saatnya kita beri pakan ya pemirsa. Ya. Silakan Mas. Pemirsa, setelah tadi kita buat pakan, saatnya kita berikan pakan ini ke ayam-ayam yang ada di kandang. Sepertinya mereka sudah pada kelaparan nih.
Oke pemirsa, kita sekarang sudah berada di tempat ayam petelur yang sudah siap untuk kita panen telurnya. Ya Mas Hakim, Ya, betul ini sekali. ternyata kapasitas di tempat sini besar ya, banyak Iya. ya di sini. Ini kandang seukuran segini tuh kurang lebih isinya ada 3.000 ekor ini. Oh 3.000 ekor, Iya. berarti kurang lebih ya setiap hari ada 3.000 ekor telur atau 3.000 butir telur ya? Yang di kandang ini saja, Mas. Yang ada di kandang ini saja. Iya. Bisa dihitung sendirilah pemirsa, kalau saya suruh ngitung capek. Nah, ini sebenarnya bertelurnya itu ada jam-jam khusus atau Kalau sewaktu-waktu Mas? secara biologisnya, Ya. ayam petelur itu mereka akan bertelur setiap 25 jam sekali. 25. Iya. Oh, berarti satu hari lebih 1 jam. Iya, jadi kalau misalnya kita gampangkan ya Mas ya, Iya. itu seminggu mereka libur sehari. Oh iya Iya, hitungannya gitu ya. Iya. Dan di sini berarti ini masa-masa paling produktifnya umur dari ayamnya. Sebenarnya udah enggak Mas, ini udah nenek-nenek ini Mas sebenarnya. Oh, malah ini udah nenek-nenek. Udah umur 80 minggu plus ini Mas. Ini udah nenek-nenek tapi masih produksi alhamdulillah masih bagus. Nah, ini. itu dia. Saya lihat kan dari ini pemirsa, saya contohkan ya. Telurnya ini masih ukurannya masih normal dan sehat. Apa besar-besar gitu Iya, ya Mas masih ya? normal ini. Padahal umurnya lebih dari 80 minggu ya Iya, sekarang. lebih dari 80 minggu. Oh. Dan ini juga masih coklat-coklat semua ini. Iya. Wah, ini pemirsa ya bisa dibilang walaupun kondisi udah tua tapi masih produktif Iya, ya. betul, masih kan badan udah tua tapi semangat harus muda. Berlaku untuk ayam Iya. juga. Ya, biasanya kalau dalam sehari panennya di jam-jam berapa Mas? Kalau sehari kita biasanya sekali di siang hari antara jam 10 sampai jam 12. Kita sambil diambil di jam itu, Ya. nanti sore sekitar jam 3 kita ulangi lagi buat ngambil yang belum terambil atau yang baru keluar di sore hari. Gitu. Memang di jam-jam itu karena terbanyaknya tempat ya di sini ya Mas ya. Iya. Nah, makanya ada sip-sipan lah kalau pemirsa bilang gitu. Dan ketika bertelur ini apa ada semacam musuh dari telur yang rusak telur ini Mas? Rusak telur sendiri tuh ada Mas kalau musuhnya Mas pasti. Apa? Yang pertama tuh ada tikus. Oh tikus. Tikus mereka bisa makan ini telur karena kan enak Mas telur itu. Oh ya. Ya, tikus itu satu. Yang kedua bisa dari garangan. Tahu Oh, garangan iya. nggak Mas? Kayak musang ya. Iya betul, itu juga bisa itu. Yang ketiga bisa dari ayamnya sendiri juga Mas. Ayamnya juga bisa jadi Iya. musuh telurnya. Jadi kadang kalau ini telur itu baru keluar dan ada retak sedikit kan biasanya baunya agak amis. Iya. Nah ayam temennya sebelah itu bisa seneng dan mereka bisa makan telur itu sendiri. Oh ya, berarti memang secepat mungkin kalau bisa dipanen segera diambil ya? Betul sekali Mas. Jadi kalau sehari itu pasti harus kita ambil terus karena mengurangi resiko buat pecah karena dimakan sendiri atau dimakan sama hewan lain. Ya. Yang kedua juga resiko menumpuk. Karena tiap hari makan bertelur terus ini. Iya. Kalau nggak kita ambil nanti keluar terus telurnya nanti gitu Mas. Walaupun di sini kondisi ayamnya ini teriak-teriak, tidak kondisi stres ya Mas ya? Ini bukan teriak Mas, Apa ini ini? ngobrol. Oh ngobrol. Lagi ngobrol sama tetangganya ini kan berdua nih Mas Oh ini. iya. Jadi kita kondisi di sini itu tidak mengganggu Tidak kesehatannya. sama ya? sekali tidak Mas. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan memanen telur-telur yang ada di sini ini. Tentu ikuti kita ya dalam program Ingon-Ingon. Nah pemirsa, saat yang kita tunggu-tunggu yaitu panen telur. Seberapa banyak ya hasilnya? Ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Pemirsa, di Hakim Farm, mereka tidak menjual telur-telur ini ke distributor-distributor. Melainkan mereka langsung menjual ke konsumen, sehingga keuntungan bisa maksimal didapatkan. Selain itu, pemirsa yang saat ini berada di daerah Bandungan atau akan melewati pasar Bandungan, Hakim Farm membuka outlet untuk para pemirsa yang ingin membeli telur dan berbagai produk hasil dari Hakim Farm. Selain harganya yang tentu bersaing, insya Allah kualitas barang-barang yang dijual di sini bagus-bagus. Oke pemirsa, gas, beli yuk!
biasa Mas, perjalanan kita cukup panjang dan melelahkan lumayan. Capek ya Mas lumayan ya. Padahal setiap hari Mas Fadli kayak gini ya. Ya sudah setiap hari kayak gini Mas. Minum dulu ya Mas ya. Oke, siap supaya siap siap. melegakan tenggorokan yang kering ini. Tapi memang seperti yang saya bilang tadi Mas, walaupun capek, senang di sini, kondisinya asri dan lihat ayam-ayam yang tadi produktivitasnya bisa dibilang 100% bertelur terus ya. Saya sangat bahagia ini Mas ya. Iya, alhamdulillah kayak gini Mas. Ini tiap hari kerjaannya cuma ngambil telur, makani ayam ya gini-gini aja lah Mas tiap hari itu. Ya Mas, barangkali ini sebagai peternak senior lah ya bisa dibilang gitu. Aduh, Bisa enggak, ngasih Mas ini. ya bisa dibilang kan seperti itu. Bisa ngasih tips atau mungkin ya pesan-pesan untuk para pemirsa ini Mas, khususnya yang peternak ayam atau mungkin yang lainnya. Silahkan. Oh gitu. Kalau dari saya pribadi nih ya Mas ya, kalau mau memulai di usaha ayam sendiri itu masih menjanjikan sekali usaha ayam itu. Terutama di ayam petelur tuh masih peluangnya masih besar dan masih bisa untuk space buat bergerak tuh masih banyak. Terutama untuk kalau bisa kita menjual langsung ke end user itu bisa keuntungannya juga lebih tinggi lagi Mas itu. Di sini juga ayam tuh, tapi semua perlu belajar ya Mas ini ya. Kita perlu buat berlatih gimana untuk menyesuaikan karena kalaupun mau membuat di tempat lain tuh pasti akan berbeda dengan di sini Mas. Kenapa ini Mas? Suhunya juga pasti Oh, berbeda. iya. Wilayah Jadi ya. perawatan juga berbeda dan formulasi pakan pun juga bisa berbeda juga Mas. Jadi kalau dari saya tuh pribadi jangan capek-capek buat belajar. Jangan capek-capek buat mencari ilmu, buat mencari informasi ke sana sini. Kita bertanya, kita pasti orang itu ada yang mau memberi kita masukan, memberi kita ilmu itu pasti ada yang mau dan kita jangan capek untuk mencari itulah. Wah. Seperti itu. Tentu seperti Mas Fadli ini juga tidak menutup pembicaraan supaya kalau mau konsultasi tanya-tanya boleh ya Mas. Insya Allah bisa Mas, kami bisa menerima kalau ada memang pemirsa di rumah yang mau untuk belajar, mungkin bisa nanti ke sini dan kita akan belajar bersama-sama, kita sharing. Bisa disampaikan Mas alamatnya, barangkali nanti pemirsa juga ingin datang ke sini melihat-lihat dan belajar untuk peternakan ayam petelur ya Mas. Kalau di ternak saya sendiri di alamatnya ada di Ngasemlor, Semlor, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Semarang. Ya, itu pemirsa alamatnya. Silahkan yang ingin belajar bersama di sini nanti bisa tanya-tanya ke Mas Fadli dan atau mungkin ke Bapak orang tuanya ya. Bisa semua Mas. Oke Mas, terima kasih atas perjalanan dan ilmunya tentunya Ya, luar biasa. sama-sama, Semoga ini nanti Mas. bisa menginspirasi pemirsa semua dan Amin. ini semoga bermanfaat untuk kita dan utamanya yang terpenting berkah untuk Mas Fadli dan yang Amin, orang tuanya. amin Mas. Dan semua harapan kedepannya juga semoga bisa tercapai. Dan saya datang ke sini dengan usaha yang baru lah tentunya ya. Baik, terima kasih Mas Fadli. Salam sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi kebersamaan kita dalam program Ingon-Ingon. Jadi tetap ikuti kita untuk kebersamaan dan berbagai ilmu yang akan kita sampaikan untuk para pemirsa, utamanya di bidang peternakan. Saya Wahid Arifudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.